Jemaat sekalian, sebelum saat pemberitaan firman, marilah kita berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus, Allah yang bertakhta di kedalaman hati sanubari kami, nyalakanlah hati nurani kami dengan terang firman-Mu. Anugerahilah kami kesungguhan hati untuk mendengar, hikmat untuk memahami, ketenangan untuk mencerna, dan keberanian untuk mematuhinya. Biarlah gema dari pesan sabda Allah terus bergaung dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 14 sampai dengan 17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara, pada hari ini khotbah berjudul Anggur Baru Bagi Kantung yang Baru. Ada seorang pendatang di sebuah desa yang menyaksikan di balai desa ada banyak orang sedang berdoa, meminta hujan berhubung dengan musim kering yang sangat panjang. Lalu ia bertanya, "Sudah berapa lama kalian berdoa seperti ini?" Salah seorang dari penduduk desa menjawab, "Kami sudah berdoa 3 minggu. Kemudian pendatang ini bergabung bersama dengan penduduk desa, ikut berdoa di balai desa. Sambil memulai berdoa, dia mengeluarkan dari dalam ranselnya payungnya.
Orang di sekitarnya melihat dia dengan heran dan bertanya, "Loh, kok kamu mengeluarkan payung?" Kemudian orang ini menjawab, "Ya, bukankah aku menantikan hujan?" Saudara-saudara, kita ini senantiasa berdoa, "Datanglah kerajaanmu, thy kingdom come." Setidaknya dalam ibadah minggu seperti ini. Malah sekarang gregetnya semakin terasa karena situasinya memang mendorong begitu. Walaupun ucapan dan versinya berbeda-beda, tetapi harapan semua orang saat ini hampir sama. Ada yang versinya berupa pertanyaan, sampai kapan ini semua akan berakhir? Ada yang versinya dalam rupa pengharapan, semoga badai ini lekas berlalu. Ada yang versinya dalam bentuk keyakinan, this too shall pass. Ada yang versinya berbentuk ramalan, sesuai wisdom dan budaya lokal. Oh, Kiai Semar sudah menampakkan diri pada gumpalan awan di atas Gunung Merapi. Itu pertanda baik. Ada pula yang berupa harapan doa supaya krisis pandemik ini segera teratasi. Bahkan ada yang melebarkannya menjadi pengharapan akan datangnya kebebasan, kelegaan, zaman baru, zaman pemulihan. Saudara-saudara, senada dengan itu semua, pada masa Yesus hidup di bumi, gejolak pengharapan seperti itu, pengharapan akan datangnya zaman baru, itu kuat sekali. Dinamai pengharapan mesianis. Orang menantikan datangnya Mesias, Raja zaman baru. Cerita Alkitab kita hari ini dilatar belakangi oleh pengharapan ini. Sekaligus diberikan jawabannya sebenarnya. Pengharapan itu sedang digenapi. Mesias itu sudah tampil di depan mata. Itulah Yesus. Tetapi sayangnya, jawaban ini sepertinya terlalu pagi. Atau tidak seperti yang dinanti-nanti. Tidak ada orang yang mengerti. Seakan jawaban ini tertiup angin berbunyi tanpa difahami. Buktinya tidak ada gayung bersambut. Orang tidak merespon secara tepat. Kedatangannya tidak disambut dengan benar. Kalau nanti di Minggu Palma, Yesus duduk di atas punggung keledai, disambut pekik sorak, Hosana. Itu cuma respons sambutan yang palsu dan keliru, sebab orang-orang yang sama itu juga yang nanti akan berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Jadi, datangnya sang raja tidak bersambut. Datangnya kerajaan Allah tidak memperoleh tanggapan yang patut. Cerita Alkitab hari ini justru hendak menyingkapkan kebenaran. Bagaimana sebenarnya sikap kita menyambut apa yang kita harap-harapkan itu, datangnya kerajaan Allah. Jangan sampai harapan kita itu tidak bertemu selaras dengan sikap kita demi menyambutnya. Sebagai insan Kristiani, kita berdoa, datanglah kerajaanmu.
apalagi dalam situasi seperti sekarang. Namun kita juga patut bertanya kepada diri sendiri, apakah kita juga bersikap dan bertindak selaras dengan pengharapan itu? Apakah kita bersiaga dengan payung sementara menantikan hujan? Saudara-saudara, bacaan Alkitab hari Minggu Palma ini hendak berpesan 3 hal kepada kita tentang sikap kita menyambut datangnya kerajaan Allah. Yang pertama, datangnya kerajaan Allah menghendaki iman kita diekspresikan secara relevan, cocok. Murid-murid Yohanes Pembaptis mengajukan pertanyaan tentang berpuasa. Jawaban Yesus di ayat 15. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Artinya, ketika dalam situasi dan suasana pesta kawin, bagaimana seorang best man, pendamping mempelai laki-laki, malah berpuasa? Itu tidak cocok, bukan? Tidak relevan. Berpuasa itu baik, tetapi bila diterapkan keliru menjadi aneh, tidak relevan. Artinya Tuhan Yesus hendak mengatakan jangan sampai hidup keagamaanmu menjadi tidak relevan. Jangan sampai ekspresi imanmu menjadi tidak relevan. Beriman itu baik, berdoa itu baik, berpuasa itu baik, beribadah itu baik. Tetapi jangan tidak peka pada situasi. Cermatilah keadaan. Dengarkanlah jeritan lingkungan. Simaklah kebutuhan sekeliling. Bersoliderlah dengan sesama manusia di sekitarmu. Pada zamannya, Nabi Yesaya pernah menyerukan tentang puasa. Firman Tuhan yang berbunyi begini di Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Artinya, melalui Yesaya, Tuhan sedang mengajak umat Israel untuk membuat doa dan puasa mereka menjadi relevan. Saudara-saudara, situasi saat ini memanggil kita untuk berdoa. Bahkan jika ada yang ingin berpuasa, berpuasalah. Tetapi situasi ini juga menantang kita untuk bertindak nyata. Saya terharu menyaksikan gereja-gereja, anggota-anggota masyarakat yang mencari jalan praktis untuk membantu, seperti menjadi tenaga sukarelawan, mengkoordinir bantuan dan sumbangan untuk pengiriman bantuan perlengkapan medis, ramai-ramai membuat pelindung wajah untuk didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, membantu membelanjakan orang-orang yang sedang karantina di rumahnya sendiri dan tidak bisa pergi kemana-mana,
mengirimkan pasokan perlengkapan untuk tenaga medis di rumah sakit yang jauh di pelosok, dan sebagainya. Berdoa itu baik, berdoa itu harus. Tetapi ini bukan saatnya kita hanya berdoa. Ini adalah saatnya kita bertindak sesuatu untuk membuat doa kita menjadi relevan. Kerajaan Allah perlu disambut dengan ekspresi iman yang relevan. Yang kedua, datangnya kerajaan Allah menghendaki hidup keagamaan kita berpusat pada satu tokoh, yaitu Yesus. Perhatikanlah ayat 15. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Berpuasa itu menunggu saatnya mempelai itu diambil. Mempelai di sini jelas maksudnya Yesus. Saat dia diambil, itu menunjuk pada 3 kejadian yang menjadi senter pusat dari kehadirannya di bumi ini, yaitu kematiannya, salib, kebangkitannya, dan kenaikannya ke sorga. Ketiga momentum ini, saudara, yang membawa Yesus pergi dari dunia ini begitu misinya selesai. Melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke surga, dia diambil kembali oleh Bapa dari dunia. Artinya, semua penghayatan iman dan keagamaan kita, kekristenan kita berporos pada 3 momentum ini. Momentum tatkala ia diambil, yaitu kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan. Disinilah terletak senter dari iman Kristiani kita. Saudara, krisis COVID-19 bertepatan dengan kita sedang menjalani peringatan akan 3 momentum ini, bukan? Sebuah kebetulankah ini? Saya meyakininya begini. Sementara dunia ini menanggung krisis, bencana, Yesus bersama dengan kita. Memang ada lembah menurun, yaitu perjalanan sengsara menuju kematian di Bukit Golgota. Lembah keprihatinan. Siapa yang tidak prihatin akan tangis derita para korban? Siapa yang tidak prihatin pada dekatnya ancaman maut, seramnya krisis ekonomi, kurangnya tenaga dan perlengkapan medis yang memadai, dan dilema kaum menengah ke bawah, dan seterusnya? Yesus tidak jauh darinya. Yesus tidak jauh dari keprihatinan ini. Dia juga menjalani lembah menurun. Dia ada di poros keprihatinan kita. Bahkan menggandeng mereka yang menempuh lembah kematian sekalipun. Yesus ada di situ. Yakinlah. Tetapi saudara-saudara, sesudah itu ada bukit menanjak, yaitu perjalanan kemenangan menuju kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Tidak ada yang akan menang melawan bencana pandemik ini.
ini bencana besar, kecuali Dia yang memegang kuasa atas alam semesta. Dia yang mengalahkan maut. Yesus. Saudara, disinilah terletak pengharapan kita. Oh, bukan negara A, negara B, atau negara C yang unggul dan hebat. Tetapi Yesus. Yesus ini mendampingi kita menuruni lembah keprihatinan. Dan Dia juga mendampingi kita naik mendaki bukit pengharapan dan kemenangan. Jika kuasa dosa, iblis, dan maut dikalahkannya, apalagi bencana pandemik ini. Nanti, apapun yang sudah dimulai dari sekarang, segala bentuk keberhasilan menangani korban hingga sembuh, menurunnya jumlah korban yang meninggal, temuan alat dan modifikasi obat, pasien yang sembuh, partisipasi yang mengharukan dari masyarakat yang sadar dan peduli, dan seterusnya. Itu semua karena Yesus ada di setiap aliran darah dan denyut nadi pengharapan kita. Ingat, Dia itu Allah yang mendaging di dalam kita semua. Dia tidak akan jauh dari kita. Dagingnya serupa daging kita. Di daging kita yang sakit ada Yesus. Di daging kita yang sehat ada Yesus. Itulah keyakinan iman Kristen kita. Kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga itu akan menjadi pattern, pola bagi perjalanan kita menempuh krisis ini. Pertanyaannya mungkin tetap sama. Sampai kapan ini akan berakhir? Sampai kapan bukit kemenangan ini akan kita capai? Jawabannya tak seorang pun tahu. Tetapi mari dengan tabah kita jalani selangkah demi selangkah dengan keyakinan Yesus bersama dan memimpin kita. Saya tersenyum ketika menyaksikan posting foto ada seorang anak kecil dibonceng sepeda motor oleh ayahnya yang berbadan besar sekali, sehingga pandangan mata anak ini ke depan tertutup sama sekali oleh punggung ayahnya. Lalu ada tulisan di situ, "Walau kau tak melihat yang di depan, percaya saja pada sang pengemudi." Ilustrasi sederhana, tetapi sungguh benar. Walau kita tak tahu yang di depan, tak tahu sampai kapan, tetapi percaya yang memimpin kita adalah Yesus. Dia lebih besar dari semua kesukaran besar yang kita alami. Datangnya kerajaan Allah menghendaki kita memusatkan iman kepada satu pribadi ini, Yesus Kristus. Sekarang yang ketiga, saudara-saudara, datangnya kerajaan Allah menghendaki penghayatan iman kita terus-menerus diperbarui. Kantung anggur dibuat dari kulit binatang,
yang disembelih lebih dulu tentu saja. Dan ini adalah simbol kantung anggur ini, dari kulit binatang ini, simbol dari sistem korban dalam agama. Tepatnya, simbol dari sistem kepercayaan atau keyakinan manusia. Sedangkan anggur baru itu simbol dari datangnya kerajaan Allah. Nah, di ayat 17 disebut begini. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Artinya, datangnya kerajaan Allah tidak mungkin ditampung dalam sistem agama atau penghayatan iman yang lama, yang tetap itu saja, yang menolak untuk diperbarui. Anggur yang baru tidak cocok untuk kantung yang lama. Karena kalau nanti anggur baru itu dengan daya fermentasinya, dia akan merusak kantung lama yang sudah mengeras itu. Itulah ilustrasi yang Tuhan Yesus pakai untuk mengatakan kepada kita bahwa datangnya kerajaan Allah, anggur baru, menghendaki iman dan penghayatan kita yang menampungnya harus baru dan terus-menerus diperbarui. Gereja Reformasi mengenal semboyan Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, Secundum Verbum Dei. The Church Reformed, always to be reformed according to the Word of God. Gereja diperbarui, selalu diperbarui, seturut dengan sabda Allah. Saudara, dunia ini sedang terus berubah. Bahkan ketika ada guncangan krisis seperti sekarang, perubahan itu kian terasa. Setiap hari kita dibanjiri data dan fakta baru yang kemarin segera usang. Kerajaan Allah itu selalu men-challenge kita untuk menanggapi perubahan sambil bersedia untuk diri sendiri terus diubahkan. Mata kita harus kian terbuka pada hadirnya teknologi, informasi, dan komunikasi, beserta virtual reality dunia mayanya ini yang begitu dahsyat. Sudah saatnya kita memperhitungkan pelayanan dengan virtual reality, walaupun sekarang kita terpaksa melakukannya. Tetapi ini sebuah challenge yang harus diperhitungkan ke depan. Meskipun bukan berarti kita memutlakkan atau mendewakannya. Tidak. Tetapi kita harus memperhitungkannya di dalam pembaruan diri sebagai gereja yang melayani dunia, yang lengkap dengan virtual reality juga. Krisis ini juga membuka mata kita betapa sebuah bencana ekologis bisa begitu dahsyat menimpa kita. Artinya, kita harus lebih care dan lebih being friendly pada lingkungan. Teologi harus mengakrabi ekologi. Gereja harus lebih peduli lingkungan. Orang Kristen harus lebih serius untuk dengan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, eco-friendly lifestyle. Sekarang juga adalah saatnya kita melakukan pelayanan berjejaring, bukan lagi bersaing.
tuaiannya sangat besar dan harus dikerjakan bersama-sama. Jangan membangun kerajaan sendiri, tetapi kita harus menyambut datangnya kerajaan Allah. Itu berarti banyak hal yang perlu diperbarui dari kita, umat Kristen, gereja. Mulai dari pembaruan sikap hati, mindset kita, cara kita bekerja, cara kita melayani, dan seterusnya. Datangnya kerajaan Allah menghendaki iman kita terus diperbarui. Akhirnya, saudara-saudara, ingatlah ilustrasi payung tadi. Apabila kita sungguh menantikan hujan, biarlah kita juga bersiaga dengan payung. Apabila kita menantikan datangnya kerajaan Allah, berikanlah respon sambutan yang tepat, yang selaras. Pusatkanlah iman dan penghayatan iman kita kepada Yesus. Jadikanlah iman dan penghayatan iman kita relevan dan selalu siap dan rela untuk diperbarui. Sebab anggur yang baru memang untuk kantung yang baru. Amin.